Dalam era-era ini, guru itu diprofesionaliskan dengan sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Bloko Suto Channel. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan kita tetap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini gini teman-teman, di sini ada hal baru yang akan kita sampaikan kepada jenengan sedoyo, sahabat-sahabat Gus Nur dimanapun Anda berada. Sekarang GN13 memunculkan lagi yaitu sebuah inovasi untuk sumbangsih kepada negara, yaitu GN13news.com. Kita menjangkau yang belum pernah kita jangkau, dan kita merapatkan barisan yang belum pernah kita rapatkan. Oleh sebab itu kita harus pakai jurnalisme. Nah, untuk itu kita pakai media ya. Karena sekarang ini kita istilahnya sosial media itu sangat penting, dan itu juga cakra pusat ilmu pengetahuan, yaitu kita harus mengikuti era globalisasi ini dengan semaksimal mungkin. Sebelum kita akan membahas isi apa makna dari G13news.com itu, kita akan memberikan mukadimah, yaitu yang terutama dari naungan Gus Nur. Kita diberi pesan moral beliau dari Bareskrim ya, untuk memberikan istilahnya energi positif bagi kita untuk melanjutkan giroh-giroh perjuangan Gus Nur. Ya, inilah kita praktis dalam keadaan seperti ini. Semoga kita doakan beliau tetap sehat walafiat dan tetap berjalan apapun itu giroh-giroh yang sebenarnya ditutup oleh negara saat ini. Di sini Gus Nur mempunyai berita, mempunyai faktual, mempunyai resesi dalam sebuah kategori jurnalis, yaitu tidak abal-abal. Oleh sebab itu sudah ada izin, sudah ada PT-nya, dan itu bisa Anda kunjungi di gn13news.com. Silakan Anda kunjungi nanti ya teman-teman, dan di situ ada banyak kabar yang sudah kita liput, terutama validasinya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda semua ingin titip iklan kepada kami, ya advertisement, please your advertisement here, kita bisa. Kita bisa nanti Anda hubungi narahubung, Anda punya iklan apa istilahnya perusahaan Anda apa, ya kita bisa liput, dan juga kita hubungkan di channel Bloko Suto Channel. Kita tarik poinnya itu, nanti kita share di video maupun di kabar sosial media cetak maupun elektronik. Oke, itu tadi mukadimah awal apa itu gn13news.com. Untuk kali ini kita akan membahas, karena ini masih nuansa Hari Guru. Hari Guru ini Mas Munjiat ya. Hari Guru. Otomatis kita tetap tidak lupa membahas itu, karena kemarin di Malang ya, di kota Gus Nur tinggal ini ada demo Mas. Yaitu di sini kita meliput ada naungan orang-orang aktivis atau pejuang untuk guru, yaitu aliansi di Kota Malang. Dia memberikan surat kepada Menteri Nadiem Makarim. Nanti bisa dicek ya teman-teman di gn13news.com dengan judul Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dikirimi surat protes dari Kota Malang berkaitan RUU Sisdiknas. Nah, ini memang agak dilema ya, kontroversi, bisa dikatakan ini juga dilema, juga bisa, dan ini kurang balance menurut mas-mas aktivis di sini. Kita langsung bacakan gn13news.com tanggal 21 November 2022. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang bisa disebut RUU Sisdiknas, sudah masuk ke tahap program legislasi nasional, prolegnas Mas, di DPR RI. Dalam kajian riset sejumlah aliansi masyarakat, ternyata dalam sistem yang baru di dunia pendidikan tersebut ada sejumlah permasalahan yang dinilai tidak pro pelajar. Pro pelajar itu termasuk siswa dan tenaga pendidik, yaitu otomatis gurunya. Dari sudut pandang ini kita memahami guru di Indonesia itu memang
dalam konteks global maupun secara pluralitas masih di bawah rata-rata ya. Karena guru itu dalam era globalisasi, dalam era ini guru itu diprofesionaliskan dengan sertifikasi, di PNS-kan. Jadi guru dipaksa untuk menjadi profesi. Kalau dari hemat kami, guru itu tidak mungkin bisa dikategorikan profesi, karena guru itu apa ya istilahnya? Itu pekerjaan yang tidak bisa dielektabilitas secara profesi, karena itu nurani. Itu nurani menurut kami. Seperti ayah kita itu juga guru, kiai kita itu juga guru, ulama kita juga guru. Yang pasti baginda Nabi Muhammad SAW itu juga guru. Bayangkan kalau ini semua dijadikan profesi. Itu yang dimaksud dari teman-teman aktivis kita ini yang kurang pas. Bagi guru itu diberikan sistem seperti ini atau birokrasi seperti ini. Saya lanjut ya. Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan atau AM2P2, Rafli Muhammad menyatakan rancangan undang-undang tersebut perlu ditinjau ulang tentunya. Hal tersebut karena dinilai tidak baik dan akan merubah dunia pendidikan yang sudah terbangun secara cukup merakyat. Ya, betul. Karena ada nilai kapitalisasi di situ. Dan Mas Rafli mengatakan ketentuan wajib belajar dalam RUU Sisdiknas yang tidak menerapkan program wajib belajar hingga umur 18 tahun di seluruh daerah terlihat diskriminatif dan mengesampingkan prinsip persamaan. Oh, itu konteksnya. Oke, jadi nuansa ini memang harus kita balancekan. Menurutnya, dalam aturan tersebut dimungkinkan membangkangi ketentuan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak anak. Oke, yang termaktub di dalam pasal 2 Undang-Undang 23/2002 Junto Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak yang non diskriminatif. Oke. Saya paham di sini. Jadi anak-anak itu sebenarnya di kurikulum Merdeka Belajar saat ini memang sudah dicanangkan ya, diwacanakan, bahkan sudah diterapkan. Bagus sih sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar, cuman dari bawah, tengah ke bawah ini masih belum bisa luas ya, belum bisa mencakup, belum maksimal. Karena ada sebuah apa ya? Habit yang belum terbiasa dalam kegiatan guru maupun belajar mengajar di sekolah-sekolah ini. Harus kita habitkan memang. Dan padahal tunjangan fungsional merupakan program pemberian subsidi kepada guru dan dosen non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, ada niat baik dalam kategori ini pemerintah ya, sudah diberikan subsidi, tapi di sini otomatis tidak mungkin merata, Mas. Masih ada kesenjangan. Atas keberatan tersebut, kami berkirim surat kepada Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim, melalui kantor pos di Alun-Alun Merdeka, Kota Malang. Ucapnya, salah satu poin tuntutannya, ini Mas, menegaskan tentang jaminan terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya di dalam RUU Sisdiknas. Khususnya di pasal yang berkaitan dengan pembiayaan wajib belajar. Ya, kita ketahui memang di sekolah negeri itu masih ada apa Mas? Uang gedung ya, masih ada tarian-tarian yang eksternal ya. Itu kategori birokrasi internal, itu masih memberatkan. Sejatinya kan memang pendidikan itu dalam negara harus diwajibkan gratis kan Mas. Kesehatan dan pendidikan itu juga harus gratis. Kenapa harus memungut biaya dalam perspektif aturan saat ini gitu loh. Jadi bisa memberatkan apa istilahnya peserta didik. Karena saya akan memberikan stimulus sedikit ya. Saya akan membantu aktivis ini karena juga latar belakang saya juga pendidik. Intervensi dan politisasi kepada guru itu memang sekarang ini besar. Padahal guru itu sebenarnya independen dan guru itu boleh bercakap dengan konteks responsibility keadaan dunia sekarang ini. Tapi kan sekarang seperti kita ketahui teman-teman, guru takut
bersuara. Bahkan guru dikalahkan dengan aktivis karena guru takut ekonominya nanti terganggu, ya kan, karirnya terganggu, dan hal-hal itu yang membuat guru bisa berpikir ulang untuk memberikan hal yang apa adanya. Kalau Gus Nur kan mengatakan blokosuto ya. Ini sulit, apalagi guru yang sudah PNS, semakin sulit karena ada koridor birokrasi di situ. Dan kapitalisasi kepada guru itu yang saya maksud, guru itu bukan profesi. Guru itu adalah pekerjaan nurani yang tidak bisa diganggu gugat untuk dijadikan pangkat golongan. Itu sangat tidak mungkin terjadi. Masa orang tua kita kasih pangkat, kan nggak mungkin kan? Ibu pangkatnya jenderal, bapak pangkatnya ini, kan nggak mungkin. Ulama ini berpangkat ini jadi rusak itu nanti peradaban. Saya paham itu. Birokrasi sistem borjuis, yang dimaksud borjuis ini adalah guru ikut arus materialis dengan konsekuensi yang ada. Pendidikan elistis, sekolah-sekolah menjual sarana prasarana, bukan perjuangan pendidikan bermutu, tapi hanya menggait apa istilahnya, bajunya aja. Nih sekolahku besar. Tapi dalam penanganan kepada peserta didik itu kurang serius. Karena ada apa? Kurikulum sering berganti, ya kan? Ada aturan ini, besok ganti lagi, ya kan? Guru harus benar-benar cari murid supaya sekolahnya dapat dana BOS yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi guru ini semakin terkukung. Pusatnya konsekuensinya harus mendidik peserta didik atau anak bangsa, tapi dia disibukkan dengan poin yang sebenarnya bukan poin utama, yaitu mencari sumber keuangan untuk sekolah. Yang sebenarnya itu tanggung jawab dari pemerintah, karena negara harus menjamin kesehatan dan pendidikan, itu yang paling penting, itu pasti harus kita perjuangkan. Dan konsumtif miring, nah konsumtif miring itu menurut kami, yaitu hal ini perlu ditekankan ke dalam jiwa guru yang telah luntur arus globalisasi yang tidak disikapi dengan bijaksana. Dulu guru itu sederhana, tulus, jujur, tidak neko-neko, tapi dia itu mempunyai yoni. Dan murid-murid bisa taat karena memang guru tidak ada tendensi untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, itu poin yang harus kita dasari dalam konsep ini, Mas. Dan feudalisme company dalam regulasi guru, ya kan? Feudalisme company ini yang dimaksud yaitu aturan jam mengajar. Ini pasti tahu ini guru-guru ini. Saya wakili ya teman-teman. Rombel, jumlah siswa, dan lain-lain, yang mana itu sangat berpengaruh dalam pangkat golongan atau sistem sertifikasi yang membuat guru sekolah menjadi naif, yaitu macan menjadi kucing. Nah, jadi dia takut. Nah, kalau ada murid nakal, dia mau tegas, dia takut. Waduh, murid ini kalau keluar hilang kita nominal uang 1 juta sekian per murid ini. Nah, itu kan akhirnya takut. Guru takut kehilangan murid dan akhirnya rusak sistem seperti ini. Yang dimaksud ini ialah harus kita mengerucutkan ke masa kerja lah. Masa kerja guru ini berapa tahun? Ya udah, kita support itu, insya Allah secara otomatis guru itu bisa berpikir dan bisa sungkan lah, kalau cara bahasa Jawanya itu sungkan kepada sistem, tidak tertekan dengan sistem. Dan yang terakhir, jargon yang didominasi saat ini itu masih retorika belaka. Ya memang, karena jargonnya ini sering Indonesia itu kurikulum Merdeka Belajar. Tuntas 9 tahun, tuntas berapa tahun gini, tapi itu masih retorika. Kenapa kita memahami itu retorika? Karena Merdeka Belajar di sini itu siswa masih belum pure minat bakat, Mas. Jadi bebek disuruh jadi kucing, kucing disuruh jadi ayam gitu. Jadi keterpaksaan dalam siswa ini masih banyak sekali di Indonesia. Yaitu itu harus kita perhatikan, karena memang anak bangsa ini tidak bisa dipaksa dengan poin-poin kurikulum yang pemaksaan ya. Anak nggak bisa matematika, ya jangan dipaksa matematika. Dia bisa apa? Kita support kemampuan ability si dia ini. Itu yang dimaksud.
Dan modern system. Nah, modern system ini bagus. Guru diberi sebuah wacana komitmen untuk mengajar, tidak ketinggalan zaman, bagus. Tapi kembali lagi, sistem yang terutama yaitu kapitalisasi ini masih belum hilang. Jadi guru masih ketakutan dalam proyek pengembangan pembelajaran. Ya, itu tadi lagi-lagi keuangan. Guru sukuan dan guru PNS itu masih banyak sekali guru sukuan. Bahkan totalnya sangat banyak guru sukuan. Apalagi kalau kita ngomongin guru ngaji, itu juga termasuk guru. Ya, nggak mungkin guru ngaji kita kasih profesi, pangkat itu kayaknya nggak pantas gitu. Nah, itu. Oke, kayaknya poin-poin itu tadi penjabaran dari kami dan mewakili teman-teman ini, karena memang aktivis ini jarang loh orang-orang yang bisa seperti ini, teman-teman, yang bisa speak up, yang bisa mewakili. Kalau Anda nyinyir orang-orang seperti ini, ya kasihan lah, karena orang ini tendensinya tidak hanya dirinya sendiri, tapi dia mewakili unek-unek guru di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Malang maupun Kota Malang. Ya, itulah poin-poin ini. Tidak hanya itu, kami juga memperjuangkan supaya aturan penghapusan tunjangan pekerja honorer dan non PNS tidak dihapus gitu loh. Karena ada P3K itu juga membuat ini dilema juga. Nanti kita akan bahas itu di poin berikutnya, P3K itu apa. Dan sehingga kesejahteraan guru tetap ada dan tidak membuat sengsara. Nah, itu. Sampai-sampai sekolah itu, Mas Munjiat ya, kita gratiskan aja SPP udah. Yang penting kita dapat muridnya. Itu kan penghasilan sekolah jadi menurun dan guru jarang gajian tepat waktu. Itu harus ada pemerhati dari negara yang harus balance. Sekali lagi harus balance. Dan itu tadi laporan yang dilakukan oleh Mas Rido, yaitu jurnalis kami. Nah, terima kasih untuk Mas Rido atas liputannya. Dan faktual, insya Allah tajam terpercaya, yaitu gn13news.com melaporkan memberi support orang-orang yang kiranya termarginalkan. Saya kira sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kemarin saya lama tidak podcast secara langsung karena kita mempersiapkan bener-bener matang ini ya. Jadi kita isi posting-postingan di Bulego Susto itu ya konten kreator lah. Sekarang kita berusaha untuk sekali-sekali kita berikanlah hal yang original dari GN13 ini, terutama di naungannya Gus Nur. Itu tadi teman-teman, cukup sekian. Semoga semuanya sehat dan sahabat-sahabat Gus Nur tetap subscribe channel kami, support channel kami untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.